setengah betina. Nanti dokter hewannya juga bingung deh. Oke, sobat ternak semuanya. Hari ini kita akan bahas tuntas bersama dengan narasumber yang kompeten dan pastinya ahli di bidangnya. Dan hari ini juga nggak kalah spesial karena hari ini kita kedatangan teman-teman mahasiswa nih. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya nih? Boleh dong di absen dulu, ini teman-teman dari mana aja nih? Dari Madura, Bu. Dari Madura. Oke, dari kampus Di apa nih dari Kabupaten Madura Goa, nih? Dari Kabupaten Goa. Ada lagi? dari Medan, Bu. Kota Da- Tegal hadir, Bu. Medan. dari Politeknik Negeri Lampung, Bu. Wih, dari Politeknik Negeri Lampung. Ada lagi teman-teman dari mana aja nih mahasiswa nih? Dari Rian, Kalimantan Tangerang. Tengah. Kalimantan Tengah. Wih, rame ya, banyak sekali nih teman-teman mahasiswa nih. Tentu kita berharap sekali dengan kehadiran teman-teman Dari mahasiswa Lombok Utara, Provinsi dari NTB. Lombok. Wih, Padang. ada dari Padang. Dari mana lagi nih? Universitas Madura, Bu. Madura. Dari Papua Barat, Bu. Papua. Halo Papua. Dari Universitas Pertahanan nih, Bu. Dari Pertahanan juga. Wih, Dari mantap Lumajang, semuanya. Bu. Dari Lumajang. Wih, hebat ya. Tentu kita berharap sekali nih ya, dengan kehadiran teman-teman mahasiswa di sini bisa lebih interaktif lagi pada kesempatan kali ini karena ini merupakan kesempatan yang baik, kesempatan yang emas buat teman-teman mahasiswa yang bisa mau bertanya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih detail lagi. Nanti kita akan diskusi bersama dengan Bapak Kepala Balai dari Singosari. Oke, sobat ternak semuanya, untuk membuka acara kita pada hari ini di Perpustal Series ke-6. Untuk membuka kita akan mendengarkan terlebih dahulu keynote speech dari Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Hewan Makmun MSc. Assalamualaikum Pak Sesbit, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Vika, Alhamdulillah Apa sehat. kabar hari ini? Sehat Assalamualaikum ya Pak Pak Kepala ya? Balai. Selamat siang Pak Ses, selamat siang Yang Mbak Vika. Siang Bapak. Pak Ses mau anak jantan atau anak betina sesuai dengan tema kita nih Pak? saya maunya anaknya ada yang jantan dan betina juga. Oh, mau keduanya ya Pak ya? Baik, Tapi Pak kalau sapi Ses. perah sih maunya anak betina. Oke, biar menghasilkan lebih ya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak Ses. Kita akan mendengarkan keynote speech dari Pak Sesbit. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam salam sejahtera warahmatullahi bagi wabarakatuh. kita Selamat semua. siang, Pak Sekdir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Pak Dr. Hewan Akbar, MSI, dan MC kita, Bu Mbak Vika Novianti, dan seluruh peserta Perpustalk pada siang hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Teman-teman sekalian, nggak terasa ini sudah Perpustalk yang ke-6, artinya kita sudah berjalan 3 bulan ini, Perpustalk ini, mudah-mudahan ini terus berjalan, begitu harus konsisten. Nah, yang paling berat itu adalah konsistensi nih bagi teman-teman pengelola perpustakaan. Mohon ini betul-betul ini dijaga ritmenya, jadi 2 kali dalam sebulan itu harus tetap dilaksanakan gitu ya. Seperti apapun cuaca dan iklimnya, Perpustalk tetap harus hidup dan jalan 2 kali dalam sebulan. Sehingga transfer knowledge di antara kita begitu itu terus berjalan karena tanpa pengetahuan yang baik, tanpa keterampilan yang baik, maka dunia peternakan dan kesehatan hewan ini tidak mungkin bisa tumbuh dengan baik. Salah satu adalah ya teknologi, ya transfer teknologi yang siang hari ini temanya adalah mau anak jantan, anak betina.
silakan dipilih. Nah, tempo dulu kan nggak bisa. Jadi kita nggak bisa milih ya, dilahirkan sebagai atau lahir sebagai jantan atau betina. Nah, sekarang ada pilihan gitu ya. Jadi sudah bisa memilih. Sekiranya ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita punya begitu, dan tentu terus harus diimprove supaya hasilnya menjadi jauh lebih maksimal. Begitu juga hal-hal yang lain, teman-teman sekalian. Apalagi tadi banyak mahasiswa ya, jadi harus semangat di dalam menuntut ilmu, karena yang mengubah dunia itu selalu adalah pengetahuan. Jadi dunia ini akan berubah kemana arah pengetahuan kita. Karena kan kita melakukan perubahan itu kan sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Tidak mungkin dunia ini akan berubah tanpa memiliki pengetahuan. Nah, oleh karenanya kita hadirkan Perpus Talk ini adalah dalam rangka tadi memperkaya hasanah keilmuan kita, baru kemudian ini juga harus di share atau di sharing lagi ya, diteruskan ke para peternak atau calon-calon peternak nih, atau teman-teman mahasiswa juga yang sekarang sedang beternak. Jangan sampai kita ya teorinya bagus begitu, tapi teman-teman justru yang di lapangan tidak mengimplementasikan. Ini saya kira yang harus kita terus kembangkan. Mudah-mudahan dengan pilihan-pilihan tadi saya ditanya mau jantan atau betina. Nah, ini karena saya adanya di pusat begitu ya, pasti butuh jantan untuk daging dan butuh betina untuk indukan. Dan dalam konteks besok ada program minum susu teman-teman sekalian dan makan bergizi begitu, tentu kita memerlukan sapi perah dalam jumlah yang banyak. Sehingga pilihan tadi mau jantan betina, kalau sapi perah pasti para peternak milihnya betina, karena harga sapi perah betina pasti lebih mahal karena tujuannya adalah ke susunya. Kalau yang daging ya sama dengan sapi pedaging atau sapi pedaging begitu. Sehingga pilihan-pilihan tadi pasti akan disesuaikan dengan tujuan dari kita berusaha atau targetnya. Kalau sapi perah tadi kan pasti milihnya betina karena harga lebih mahal. Nah, teman-teman sekalian, di samping itu ada program dari pemerintah, Presiden terpilih, yaitu terkait dengan minum susu dan makan makanan yang bergizi. Ini harus disambut nih oleh sobat ternak sekalian. Karena kalau minum susu kan tidak mungkin dari yang lain, kecuali susu sapi, susu kerbau, susu kambing. Itu yang ada, yang mensupport. Artinya semua komoditinya ada di komoditi di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Artinya ini bagi teman-teman yang ingin berusaha di dunia peternakan, ini demand yang jelas begitu, konsumennya pasti karena akan dibeli oleh pemerintah, sehingga tidak usah takut berproduksi. Nanti nggak ada yang beli, nggak laku barangnya, dan sebagainya. Ini karena menjadi program pemerintah, maka pasarnya pasti. Nah, ini saya kira yang perlu teman-teman harus bersemangat nih. Jangan sampai justru kita yang berkecimpung di dalamnya, tapi tidak pernah berusaha di dalam dunia peternakan dan kesehatan hewan. Saya kira ini kemudian yang ketersediaan daging dan juga telur. Nah, ini kita berupaya untuk merata dari Aceh sampai Papua. Nah, ini teman-teman yang ada di berbagai wilayah, tadi ada yang Madura, ada yang Lombok, ada yang di berbagai wilayah. Ayo kita galakan ini, kita tumbuhkan atau tingkatkan produktivitas daging, telur, serta susu sehingga bisa merata dari Aceh sampai Papua, dan itu bisa mensupport program yang akan dijalankan oleh pemerintah di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini adalah hal yang baik begitu, peluang yang bagus dalam kita berbisnis, dan salah satunya kan tadi kalau mau eBay ya pilih harga, ya tentu nanti tanya kepala balai ya, pastilah namanya menggunakan teknologi pasti lebih mahal dari yang biasanya. Tetapi kan hasilnya kan juga lebih besar. Ya kan, investasi kan selalu begitu ya. Nilai investasi agak besar ya pasti hasilnya juga akan lebih besar. Dan saya kira itu mudah-mudahan dengan pencerahan dari Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada hari ini, teman-teman juga punya pengkayaan. Oh, ternyata bisa juga ya dibuat pilihan lahir dari sapi atau dari ternak yang lain, sehingga bisa mensupport usaha dari Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tujuannya masing-masing. Saya kira itu mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan baik dan pasti membawa manfaat begitu. Jangan sampai teman-teman ikut Perpus Talk ini
nanyanya sertifikatnya download di mana Pak gitu ya. Nah, saya kira kita harus meninggalkan dunia itulah. Kalau sekedar sertifikat besok kita tanda tangan selesai. Tapi bagaimana transfer knowledge ini bisa berjalan, lalu itu merubah perilaku kita di dalam beternak, berbudidaya, dan itu bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih baik, sehingga kesejahteraan peternak itu menjadi lebih baik. Nah, dengan begitu kita akan hidup lebih baik juga. Saya kira itu substansi dari apa yang ingin kita bangun dari hari ke hari. Di samping ini, Purpose Talk kita juga punya ternak-ternik, teman-teman sekalian. Nah, biar kita juga tidak kalah dengan podcast yang lain. Nanti mungkin Pak Akbar juga bisa masuk di ternak-ternik gitu untuk menjelaskan, baik yang pilihan semen sexing atau tema-tema yang lain. Kita memang ingin menonjolkan bagi teman-teman juga audiens ini yang punya keunggulan di masing-masing, baik di mahasiswa, di perguruan tinggi, atau di para peternak, silakan masukkan di kolom chatnya apa kelebihan, nanti tim kami akan mendalami, dan kalau itu kemudian bagus untuk kita tampilkan di Perpustok berikutnya atau di ternak-ternik, nanti kita tim juga akan mengontak teman-teman sekalian. Jadi jadikanlah forum Perpustok dan ternak-ternik ini menjadi ajang kita untuk mensosialisasikan juga hasil-hasil kerja dari audiens sekalian atau sahabat ternak sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Perpustok hari ini tanggal 4 Juni 2024 kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Bapak Makmun MSC. Tadi meskipun jam-jam kritis ya, soalnya habis makan siang nih, udah pada ngantuk biasanya, tapi Pak Makmun terlihat semangat sekali memberikan pesan-pesan kepada sobat ternak semua yang ada di sini. Semoga hari ini benar-benar bermanfaat ya untuk sobat ternak dan pastinya diimplementasikan di lapangan dan di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Sobat Ternak, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya ingin perkenalkan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah kita nanti-nantikan. Ada Bapak Dr. Hewan Akbar MP, selaku Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. Selamat siang Pak Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Vika. Assalamualaikum. Pak Akbar, gimana Waalaikumsalam. kabarnya hari ini Pak? Baik, baik. Baik ya Pak ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya, pada sesi Perpustak Series ke-6 ini. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala Balai, kita akan ada games dulu nih. Untuk Sobat Ternak dan juga teman-teman mahasiswa, kita akan share barcode-nya. Jadi teman-teman semua Sobat Ternak bisa langsung scan barcode. Di sana kita akan free atau kuis kecil-kecilan bagi sobat ternak yang mendapatkan poin terbesar, poin terbanyak, akan mendapatkan hadiah spesial dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Wih, seru banget nih. Cuma 3 pemenang ya, sobat ternak ya. Jadi benar-benar harus teliti, harus detail, cepat, tapi harus tepat juga. Jangan asal cepat aja jawabnya. Ayo, baru 3, udah 7. Kita main seru-seruan aja ya, sobat ternak semuanya ya. Karena selain membawa ilmu, kita juga membawa hadiah nih, kenang-kenangan. Ayo, ayo, ayo. Boleh langsung di-scan barcode. Kita mau main game. Wah, hadiahnya banyak nih. Kira-kira hadiahnya ada apa aja ya? Ayo, kita masih tunggu teman-teman yang masih belum join. Silahkan di-scan barcode-nya dulu. Cukup di-scan barcode aja. Di sini nggak ada maksimal pesertanya, jadi siapapun boleh ikutan ya.
Ayo, ada yang mau lagi main? Oke, sudah 68. Cukup ya? 70. Yang baru join, boleh langsung di-scan barcode-nya, kita main games bareng. Akan ada 3 hadiah untuk 3 peserta dengan poin terbanyak atau skor terbanyak. Ayo, teman-teman yang lain. Oke, nanti akan makan lagi kodenya di 645186 ya teman-teman sobat ternak semuanya. Oke, kita mulai. Kita start ya. Tidak ada suara itu. Ada yang kedengaran, tidak ada suara. Oke, selamat buat
Mas Eko dan Kakak Put dan juga Mas Sofian. Selamat mendapatkan skor tertinggi. Nah, untuk teman-teman sobat ternak yang mendapatkan peringkat 1, 2, 3 bisa langsung menghubungi ke admin di nomor 822 ada di kolom chat ya. Bisa langsung hubungi admin yang tertera di sini. Sekali lagi selamat dan jangan berkecil hati buat teman-teman yang belum mendapatkan hadiah karena nanti di sesi diskusi kita akan membuka kesempatan buat teman-teman yang bertanya dan kepada teman-teman yang bertanya akan mendapatkan hadiah juga kepada 3 penanya terbaik. Jadi sekarang disimak baik-baik, dipahami materinya, nanti boleh langsung ditanyakan, ditanggapi ataupun dikomentari. Oke, baik Sobat Ternak tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai obrolan kita siang hari ini bersama dengan Bapak Kepala Balai BBIP Singosari. Selamat siang Pak Akbar. Pak Akbar, kita Ya, mulai ya Mbak. Pak ya, obrolan kita ya Pak ya. Apa tadi? Oke, Pak Akbar, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Makin cantik angkatnya. Oke, Mbak Vika. Oke, Pak Akbar, untuk memulai atau mengawali pertanyaan saya nih Pak, di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari itu letaknya di mana nih Pak? Karena masih banyak yang belum tahu ternyata dari Sobat Ternak. Oke, terima kasih Mbak Vika sebagai host. Yang saya hormati Bapak Sesdit PKH, Bapak Dr. Makmur MSc. Yang saya hormati ada guru kami nih ikut join ini ada Prof. Trinil ya dari Universitas Brawijaya. Jadi terima kasih Prof. Kita akan sharing terkait dengan semen seksi pada siang hari ini. Kemudian tadi teman-teman dokter hewan dari dinas, dari mahasiswa. Ini lumayan Mbak Vika ya pesertanya. Ini surprise ini saya ada 328 orang ya. Ya, Hebat ramai nih sekali ya. panitia ini. Jadi kayaknya pesonanya Mbak Vika atau pesona Aduh, sexing ini yang membuat banyak peminatnya nih. Jadi BPIB Singosari itu ada di lereng Gunung Arjuna, Mbak Vika. Itu ada di Singosari, Malang gitu ya. Jadi Singosari itu ada di Malang. Jadi kalau kita mau melihat sejarah kan ada kerajaan besar ya. Pada zaman dulu namanya Kerajaan Singosari. Dan kami berada di area lereng Gunung Arjuna di Kabupaten Malang. Gitu ya. baik. Nah, untuk pelayanan yang ada di sana ini terdiri dari mana, dari apa aja nih Pak? Ya, jadi Mbak Vika, teman-teman semua, para peserta Purpose Talk yang saya hormati. Jadi kalau kita lihat bahwa kami ini Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari ada di bawah Kementerian Pertanian, lebih spesifiknya adalah UPT-nya Dirjen PKH, di mana kami punya tugas yaitu produksi, pemasaran, pengujian, pemantauan mutu semen ternak unggul serta penyusunan dan penguatan metode inseminasi buatan. Nah, sisi yang lain kami juga adalah UPT Kementan yang menerapkan Badan Layanan Umum yang di bawah supervisi Kementerian Keuangan. Jadi ada dua sisi. Jadi sisi teknis UPT PKH memproduksi semen beku dan sisi sebagai badan layanan umum untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan menyampaikan ini layanan kami ada 8 layanan. Bapak Ibu sekalian bisa melihat penjualan semen beku, bimbingan teknis, agrowisata, penyediaan benih, penyediaan pakan, sewa aset, jasa konsultasi, dan layanan penunjang lainnya. Gitu Mbak Vika. Iya, berarti lengkap nih ya Pak ya, eh, layanan dari BBIP Singosari. Nah, untuk kegiatan yang ada di BBIB Singosari ini udah sejauh apa nih Pak? Jauh banget kah atau deket-deket aja nih Pak? Iya, jadi banyak hal yang telah kami kerjakan. Nah, karena kita topiknya hari ini terkait dengan
mau menentukan atau mau mencari gimana sih dapatnya ternak jantan dan betina, tentu kami sudah lama juga ya menerapkan teknologi sexing spermatozoa untuk ruminansia, sapi dan kambing. Dan alhamdulillah kami ini tidak bekerja sendiri Mbak Vika, teman-teman semua. Kami atas kolaborasi yang sangat intens dan sangat baik dengan Prof. Trinil dari Universitas Brawijaya. Jadi alhamdulillah kami dikelilingi pakar universitas terbaik di negeri ini, dan alhamdulillah kami bisa sama-sama membangun teknologi sexing untuk ternak kita. Nah, kalau kita lihat apa sih teknologi sexing gitu ya, atau bagaimana cara kita untuk mendapatkan ternak jantan dan betina, itu tentu dimulai dari teknologi pemisahan spermatozoa atau kromosom X dan Y. Jadi teman-teman mahasiswa Dr. Iwan pasti sangat paham ini berdasarkan karakteristiknya dengan metode Assalamualaikum. tertentu. Jadi ada metodenya. Tanda Kalau di luar mana negeri seksi mereka spermatozoa menggunakan perbedaan locus. pemisahan. Ada yang bocor ya? Iya, hanu ngana lara pertanyaan merem kirim jam. Ini kayak bahasa dari kampung saya nih, Mbak Vika. Ini fansnya saya kayaknya ini. Jadi apa sih manfaatnya sexing? Pertama adalah kita ingin mendapatkan pedet sesuai dengan jenis kelamin yang diharapkan. Tadi Pak Ses sudah menyampaikan ini sejalan dengan program pemerintahan baru. Bagaimana kita ingin misalnya pada sapi perah, nanti yang lahir itu mayoritasnya harusnya anak anak betina, supaya nanti dia menjadi indukan. Kalau sapi potong tentu yang diharapkan ke arah sapi jantan agar kemudian bisa dimanfaatkan untuk produksi dagingnya. Yang kedua adalah di sapi perah dengan lahirnya anakan betina itu kemudian kita bisa melakukan replacement, pergantian indukan. Nah, karena sekarang ini kita sangat susah mendapatkan indukan untuk sapi perah, harus impor dari Australia. Jadi kita perlu melakukan seks ini agar terjadi percepatan kita mendapatkan indukan betina. Kemudian nanti kalau pada sapi potong tentu kalau lahir jantan harganya sekarang Mbak Vika, kalau sapi-sapi merah simental limosin itu kalau baru lahir aja udah harganya 13 juta sampai 15 juta. Jadi tentu ini kan sangat menguntungkan buat para peternak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari bergabung bersama kami BBIB Singosari untuk sama-sama kolaborasi membangun teknologi sexing ini. Tentu inilah harapan kita semua untuk mempercepat peningkatan populasi sapi, terutama sapi dan kambing domba di Indonesia. Mungkin itu Mbak Vika. Oke. Nah, untuk teknologi vaksin seperti ini sudah ditemukan sejak kapan Pak sebetulnya Pak? Jadi Mbak Vika, jadi ini kolaborasi. Jadi kalau saya ceritanya Prof. Trinil, mungkin nanti kalau ada sesinya Prof. Trinil bisa gabung ya. Ini dimulai dari mahasiswa apa nama pegawai BBIB Singosari, ada yang menjadi mahasiswanya Prof. Trinil di UB. Nah, akhirnya kemudian dari perkuliahan itu dengan Prof. Trinil kemudian sepakat menerapkan teknologi sexing di BBIB Singosari sebagai pilot project pada saat itu. Dan itu berlanjut sampai sekarang dari tahun 2004. Jadi ada mahasiswa kami yang kuliah bersama Prof. Trinil gitu ya. Dan sekarang terus kami kembangkan metodologinya agar kemudian semakin menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Jadi nanti yang betinanya mudah-mudahan di atas 80%, kemudian jantannya juga begitu. Karena kalau lahirnya sama-sama 50-50 jantan dan betina, ya kami sudah punya namanya teknologi unsexing yang biasa di lapangan beredar sekarang ini. Jadi ini memang baru kami masifkan produksi banyak itu yang terkait dengan sperma sexing ini. Gitu Mbak Vika. Oke, Pak kenal baik. Nah, Pak, untuk vaksin sendiri dengan metode sederhana, apakah ada Pak untuk yang skala kecilnya?
Ya, kalau terkait metodologi tentu skala kecil dalam konteks laboratorium kecil ya mungkin apa namanya tidak bisa individual ya, misalnya di dinas gitu kan mau bikin metode searching sendiri gitu. Karena kan ini kan membutuh peralatan juga yang komplit gitu ya. Tetapi secara metodologi pembuatannya semua orang sebenarnya sih bisa gitu ya. Tetapi proses lebih lanjut untuk kemudian menghasilkan semen beku sexing ini kan butuh satu uh, sarana prasarana laboratorium yang agak komplit gitu Mbak 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 Vika. Oke, Pak. Nah, untuk tingkat keberhasilan dari metode testing ini berapa persen nih, Pak? Eh, boleh nggak lanjut dulu slide-nya yang selanjutnya boleh nggak? Jadi saya supaya teman-teman nanti bisa ini jadi eh, ini alur produksi semen sexing kami Mbak Vika. Jadi supaya teman-teman apa namanya teman-teman peserta Zoom bisa mengetahui. Jadi yang pertama tentu kita harus menampung dulu sperma sapi atau kambing Mbak Vika. Jadi ada penampungan semen segar. Setelah itu kami melakukan pengujian semennya untuk mengetahui tentang pergerakan dari semennya berapa yang normal atau tidak normal dan berapa jumlah sel yang ada di dalam apa namanya semen beku semen segar yang kita ambil itu. Nah, kemudian nanti dilakukan proses sexing. Nah, proses sexing ini dilakukan ada namanya metode gradient percol nanti saya jelaskan dan ada yang metode BSA. Untuk metode proses sexing menggunakan gradient percol ini kerjasama dengan Brawijaya, Prof. Trinil. Kemudian kami baru tahun ini menggunakan metode BSA juga bersamaan kerjasama dengan BRIN. Jadi kami kolaborasi tahun 2024 ini dengan Brawijaya dan BRIN dengan metode yang berbeda. Nah, setelah proses seksinya kita mau mendapatkan apa namanya kromosom ya kalau di ilmu reproduksi itu ada kromosom biologi ya mungkin kita pernah belajar waktu SMA ada kromosom X itu adalah betina, kromosom Y itu jantan atau laki-laki pada manusia. Nah, setelah kita mengetahui dominasi X atau Y-nya baru kemudian kita mengencer. Nah, penambahan pengencer ini supaya volume dari semen itu semakin banyak, kemudian kita menggunakan pengencernya adalah kuning telur. Jadi kemudian dilakukan printing straw, kemudian filling sealing, pre-freezing, freezing, baru kemudian nanti kita akan melakukan pengujian terkait dengan semen beku. Nah, di kami Mbak Vika kami sampaikan satu straw itu harus ada misalnya untuk sapi itu harus ada 25 juta sel. Nah, sedangkan pada kambing atau domba itu 50 juta sel. Pada satu straw itu isinya 0,25 mili. Jadi nanti kita lihatkan yang sebelah kanan itu dan semua proses ini Mbak Vika itu dilakukan sesuai dengan standar SNI 48691/2021. Jadi kenapa tadi itu kalau pertanyaan Mbak Vika ini bisa semua orang melakukannya mungkin bisa tetapi apakah dia masuk dalam standar SNI atau tidak ini ada sertifikasi yang harus dilewati. Maka di dalam tayangan kami itu kan ada KAN itu ya, Komite Akreditasi Nasional yang akan mengakreditasi seluruh sarana prasarana dalam proses produksi ini. Nah, kalau boleh lanjut sedikit tayangannya, saya ingin supaya bisa boleh lanjut sedikit. Next. Boleh di next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebelumnya boleh sebelumnya 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 boleh satu lagi sebelumnya. Oke. Nah, ini Mbak Vika, Bapak Ibu sekalian peserta Zoom. Jadi di dalam memproduksi semen sexing kami menggunakan dua metode.
Yang pertama adalah metode gradient percol kerjasama dengan UB, dalam hal ini Prof. Trinil. Kemudian yang kedua adalah metode BSA kerjasama dengan BRIN. Nah, untuk metode percol ini, maka kemudian cara kita menentukan untuk kromosom X-nya itu adalah berdasarkan misalnya kita mau menghasilkan semen beku sexing X betina gitu ya, maka kita akan memperbanyak jumlah, nanti diukurnya berdasarkan berat molekul dan berat kepala. Jadi besar kepala, berat molekul dan besar kepala. Nah, kalau kita lihat di dalam satu semen beku, satu stros semen beku itu proporsi semen beku X-nya terdiri dari kromosom S-nya 77,1%, sedangkan kromosom Y-nya 22,9%. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian ini bisa misalnya untuk mendapatkan semen beku X, nanti lahir anaknya betina, apakah akan betina semua atau bisa jantan? Jadi ada kemungkinan juga peluang untuk melahirkan anak jantan karena ada kromosom Y-nya 22,9%. Sedangkan kalau kita ingin mendapatkan semen beku Y, nanti yang anaknya lahir jantan, maka di dalam strauss semen beku kami itu kromosom Y-nya 80,6% dan kromosom X-nya 19,4%. Jadi itu apa namanya komposisi yang kami gunakan. Nah, timbul pertanyaan gitu ya, di luar negeri kok bisa sampai 90 sampai 100% gitu ya. Di dalam straw-nya itu pasti anaknya X atau Y atau betina atau jantan. Ya karena di sana penggunaannya menggunakan flow cytometry yang sangat presisi dan apa namanya otomatis gitu ya, karena kami masih menggunakan manual berdasarkan tadi itu. Untuk perkol itu adalah berat molekul dari selnya dan berat besar kepala gitu. Jadi nanti petugas kami secara manual melihat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah metode BSA kerjasama dengan BRIN, di mana pemisahan sperma metode ini menggunakan kolom albumin, di mana kita ketahui bahwa kesesuaian jenis kelamin X-nya itu sebesar 87% dan sperma Y-nya sebesar 89,5%. Jadi yang tadi agak tinggi standarnya yang biasa. Jadi untuk kromosom X mendapatkan nanti betina, dia menggunakan standar 87%, sedangkan untuk mendapatkan anak jantan pada metode biasa ini kromosom Y-nya 89,5%. Dan ini Bapak Ibu sekalian hasil riset dari Prof. Trinil, ini kami bisa mendapatkan untuk mendapatkan apa namanya anak kelahiran jantan itu sekitar 80%. Jadi menggunakan semen sexing Y, maka kelahirannya jantannya 80% pada double dosis ya. Double dosis ini 2 kali kita melakukan penyuntikan sperma semen beku pada saat apa namanya indukan itu siap untuk kawin gitu ya. Kemudian pada betina 83,3%. Jadi hasilnya ini adalah hasil riset kolaborasi kami dengan Prof. Tinil. Dan seringkali juga kami mendapatkan dari semen sexing kita ada lahir kembar gitu ya, ada kembar jantan juga, ada kembar betina gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Ses menyinggung gitu ya. Nah, karena ini prosesnya menggunakan semen segarnya lebih banyak daripada menghasilkan semen unsexing, tentu harganya jauh sedikit di atas dari harga semen unsexing gitu ya. Karena apa namanya proses metodologi penggunaan sperma segarnya lebih banyak, maka harganya memang di atas dari harga semen unsexing. Tapi hasilnya kalau kita mendapatkan sesuai dengan apa namanya yang kami sampaikan ini, maka tentu kesejahteraan petani atau peternak atau pendapatan yang dapat dihasilkan jauh lebih menguntungkan gitu ya, karena pada saat dia kawin dia bunting, hasil anaknya adalah sesuai dengan
anakan yang diinginkan, apakah dia mau anakan betina atau mau anakan jantan gitu. Mungkin itu Mbak Vika terkait dengan metodologi sexing ini. Jadi sampai hari ini kami terus mengembangkan metodologinya, dan mudah-mudahan tahun ini arahan dari Pak Direktur BIPRO, kami diminta untuk kerjasama dengan India dan Denmark, dan mungkin nanti kita akan menggunakan metodologi yang mereka pakai, dan harapan kami nanti hasil sexing ini bisa di atas 90% gitu. Mungkin itu Mbak Vika. Oke, Pak Akbar. Pak Akbar, untuk teknologi sexting seperti ini ke depan lebih prospektif mana Pak? Antara yang jantan atau yang betina? Tergantung Mbak Vika nanti, kalau misalnya kayak kita mau kan, kita mau anaknya nanti tos-tosan nih suami istri misalkan gitu. Nanti anaknya anak pertama maunya dulu ya, laki-laki dulu ya. Nanti anak keduanya apa namanya wanita gitu. Nah, kalau pada sapi tergantung apa nama jenis sapinya. Kalau sapi potong tentu yang diinginkan adalah anaknya adalah anak jantan. Kalau bisa dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu jantan, Mbak Vika. Tapi kalau pada sapi perah, karena yang diharapkan adalah muncul nanti indukan baru, maka yang diharapkan tentu eh, anak betina. Maka straw yang digunakan tentu seksi yang X kalau untuk sapi perah. Tapi kalau untuk sapi potong tentu yang diinginkan adalah straw atau semen beku yang kromosomnya Y lebih banyak. Mungkin itu Mbak Vika. Oke, jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan pakai juga ya Pak ya? Benar sekali Mbak Vika. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan maunya seperti apa begitu ya. Oke, baik. Ya, Pak Akbar, kita selanjutnya akan buka sesi diskusi bersama dengan Nah, satu lagi boleh nggak slide terakhir? Saya boleh, ingin silakan. nyampaikan slide terakhir. Silakan Pak Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan monitoring dan pemantauan terkait dengan penggunaan semen sexing ini, kalau boleh di share tayangannya, kami sudah membuat satu aplikasi namanya Sifoya. Jadi online, jadi tidak perlu, jadi mau mesan semen sexing lewat Sifoya, mau pelatihan petugas boleh nanti menggunakan aplikasi Sifoya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu jauh-jauh datang ke Singosari, tidak perlu cukup masuk di dalam aplikasi Sifoya, Sifoya bbib.singosari.id. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan interaksi dengan kami, ada nomor WA call center kami, kemudian bisa melakukan secara lain pembelian, diskusi dan lain sebagainya terkait dengan apa namanya produk yang kami gunakan. Nah, untuk semen sexing, Bapak Ibu sekalian, kami memberikan catatan kepada pelanggan kami, manakala kemudian apa namanya membeli semen sexing di kami nanti mensyaratkan harus ada kerjasama untuk melakukan pelaporan. Karena kita ingin tahu betul di lapangan hasil dari semen sexing kami itu apakah sesuai dengan apa yang kami gambarkan di atas itu. Dan harapannya memang di atas 70% kelahiran sesuai dengan semen beku pilihan kita, apa mau betina mau jantan. Dan alhamdulillah lagi-lagi kami bersama Prof. Trinil, tim dari Brawijaya Fakultas Peternakan, tahun ini kami dari tahun 2023 sampai sekarang kami sudah bekerjasama dengan beberapa KUD yang ada di Kabupaten Malang. Monggo teman-teman dinas dimanapun berada mau bekerjasama dengan kami, maka kemudian kami membuka diri untuk mari kita sama-sama menggunakan semen sexing dan kita pantau secara sama tingkat keberhasilannya di lapangan. Demikian Mbak Vika. Oke, baik Pak Akbar. Jadi dengan menggunakan Sifoya ini kita bisa beli semen sexting ya Pak ya? Benar sekali Mbak Vika. Jadi tidak lagi menggunakan cara-cara manual seperti dulu gitu kan. Cukup masuk ke dimanapun kita berada, kita bisa mendapatkan semen sexing dari atau produk dari BBIB Singosari melalui inovasi Sifoya ini. Gitu Mbak Oke. Vika. Untuk persyaratannya ada persyaratan khusus nggak Pak? Gimana? Apakah ada persyaratan khusus Pak kalau kita mau beli Nah, semen sexting? gini, jadi untuk persyaratan pembelian memang
sesuai dengan aturan dari Dirjen PKH untuk pembelian produk semen beku, baik itu unsexing maupun sexing, harus melalui apa namanya rekomendasi dari dinas kabupaten kota setempat. Bagi perguruan tinggi, karena pentingnya untuk riset, bisa langsung order ke kami. Tapi kalau untuk diedarkan ke masyarakat, untuk digunakan di tingkat peternak, kami berharap kepada pelanggan kami agar mendapatkan rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Kota setempat. Begitu, Mbak Vika. Baik, terima kasih Pak Akbar. Dan selanjutnya Sobat Ternak, kita akan memasuki sesi diskusi bagi teman-teman, mahasiswa ataupun Bapak Ibu Sobat Ternak yang ingin bertanya lebih lanjut dan lebih detail, boleh raise hand langsung. Nanti akan saya bantu untuk meng-unmute. Ini sudah ada 1, 2, dan kalau misalkan ingin bertanya, jangan lupa sebutkan nama dan asalnya ya, teman-teman Sobat Ternak. Oke, Izin langsung saja bertanya ada. dari Lombok Utara. Oke, dari Lombok Utara, silakan. Sebutkan namanya. Bisa langsung ya? Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Rian. Perkenalkan, saya Siril Hamdani dari petugas IB dari Kabupaten Lombok Utara. Beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan IB sexing. Yang pertama, pada tahun 2019, Lombok Utara adalah salah satu kabupaten di NTB yang dipilih untuk melakukan IB sexing jantan sapi Bali. Itu kita lakukan yang berstandar SNI, dan itu sudah kita lakukan sebanyak kurang lebih 200 ekor, dan alhamdulillah di atas 50% bunting dan di atas 50% hasilnya jantan. Tapi itu kita pakai setronya BIBD Baju Mulak atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Dan itu mendapat rekor muri dulu tahun 2019, itu kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan LIPI Cibinong Bogor. Dan itu alhamdulillah hasilnya memuaskan dan rekordernya lengkap, tapi itu kontraknya sampai dengan kebuntingan, pemeriksaan kebuntingan, tapi kita tetap mengawal sampai kelahiran. Nah, seperti Pak Kepala Balai BIB Singosari atau Pak Dokter Hewan Akbar, seperti yang dibilang tadi, kalau seandainya ada program terkait dengan IB sexing, terutama sapi Bali, bagaimana supaya kita pertahankan sapi lokal atau sapi Bali ini, khususnya di Lombok Utara, itu bisa bekerja sama untuk melakukan IB sexing untuk membuktikan itu dari stro dari BIB Singosari. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asriel Mohon izin Hamdani dari dari Lombok Kabupaten. Utara. Silakan Pak Kepala Balai, Pak Akbar untuk menjawab atau menanggapi. Terima kasih Pak Asril Hamdani dari KLU. Ya. Jadi alhamdulillah tadi kerjasama dengan LIPI Cibinong, BID Banyumulek NTB ya, dan memang metodenya mungkin sama dengan yang sedang kita pakai juga dengan BRIN. Sekarang kan LIPI dulu kan sekarang berubah jadi BRIN ya, pakai menggunakan metode BSA. Nah, kemudian terkait dengan kerjasama, jadi kami tinggal gini Pak Asril, secara office kantor gitu ya, kedinasan nanti bersurat kepada kami gitu ya, pemerintah KLU,
mau seperti apa nanti pola kerjasama yang diinginkan untuk mengimplementasikan semen sexing di KLU. Dan tentu kami adalah Balai Inseminasi nasional yang menghasilkan semen beku sexing untuk sapi Bali. Jadi teman kami di Lembang, ya karena di Jawa Barat tidak boleh masuk sapi Bali, maka yang produksi semen sexing sapi Bali, insya Allah di BBIB Singosari straw-nya tersedia uh, cukup, gitu ya. Karena kami dengan pejantan unggul yang memang kita dapat datangkan dari Bali sebagai genetik utamanya begitu ya. Mungkin itu Pak Asril. Jadi tinggal dinasnya aja nanti Oke, bersurat ke kami seperti apa mau kerjasamanya. Kami siap oke. datang ke KLU. Terima kasih Pak Kepala Balai. Nanti saya sampaikan ke atasan. Baik, terima kasih Pak Asriel Hamdani dan Bapak Kepala Balai. Selanjutnya, eh, Izin dari Kabupaten Goa, Mbak. Ah- Ahmad Fauzi, silakan Bapak. Ya, eh, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya cuma langsung aja ya mengenai penyakit ya Pak. Kita tahu bahwasanya di Indonesia ini banyak terjadi penyakit. Apakah yang selama ini terjadi yang kayak kepala dua itu? Cara penanganannya itu Pak, apa terjadi karena stroke-nya atau karena apa ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Akbar untuk menanggapi atau Iya, menjawab. jadi kalau terkait dengan apa namanya kelahirannya kepalanya apa ya kepala dua ya. Ini Ya kan Pak. sebenarnya terkait dengan proses pembuahannya yang tidak sempurna aja. Harusnya dia melahirkan kembar itu, Mas Ahmad. Karena dia tidak sempurna proses pembuahannya, fertilisasinya, jadi dia kemudian lahir cacat seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan karena spermanya, karena proses individual biologis reproduksi di proses pembuahannya. Mungkin itu, Mas Ahmad. Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Cukup jelas ya penjelasan dari Pak Kepala Balai. Ya, Mbak. Selanjutnya dari Ibu Weni. Ya, terima kasih Mbak Vika. Selamat siang Pak Akbar, terima kasih kesempatannya. Izin perkenalkan diri, saya Weni dari Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Pak. Eh, Materinya sangat menarik, Pak, inovasi sexing ya, Pak ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Akbar, adakah persyaratan untuk akseptor nantinya yang akan di-IB untuk menerima teknologi sexing ini, Pak, agar tujuan PEDAT yang kita inginkan itu berhasil, Pak. Demikian Mbak Vika, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ya, Asril. terima kasih Mbak Weni. Nah, saya kasih kabar gembira nih Mbak Weni nih. Sumatera Barat kemarin Kepala Dinas Peternakan Provinsi barusan ketemu dengan saya minggu kemarin, bukan minggu kemarin, hari hari Minggu ya. Dan beliau akan ke kami dan akan memakai produk sexing dari BBB Singosari untuk di Sumatera Barat. Mudah-mudahan nanti Solo dapat Mbak Weni ya. Ya, Nah, mudah-mudahan. syaratnya apa? Jadi eh, memang sebaiknya kami sih menyarankan saya pencinta lokalnya. Kalau ada nanti gunakanlah semen lokal, semen sapi lokal gitu ya. Tapi kalaupun misalnya dipaksa untuk sexing, maka kemudian sebaiknya pengalaman kami dengan Prof. Trin itu BCS-nya minimal 3,5 Mbak. Ya, karena individu indukan itu sangat mempengaruhi gitu ya. Kan BCS itu terkait dengan kondisi nutrisi, kondisi apa namanya hormonal dan lain sebagainya dari sapi itu gitu ya. Kalau bisa BCS-nya minimal 3,5. Kalau kurusan juga susah kan gitu ya Mbak Weni. Gitu ya. Cukup jelas, Ibu Weni?
Ya, berarti nanti kalau kami ini bisa ke aplikasi Sifoya itu ya, Pak ya? Boleh, boleh. Di Sivoya itu bisa direct, kemudian ada juga nomor WA call centernya. Jadi bisa Mbak Weni. Oke, baik. Bisa Terima interaksi kasih di Pak situ. Akbar, Mbak Terima Vika. kasih. Terima kasih Bu Weni. Gimana Mbak Vika? Suaranya hilang Mbak Vika. Saya nggak kedengaran suara Mbak Vika. Mbak Vika unmute. Iya, siap. Izin Pak Syarudin, waktu dan tempat kami persilakan pertanyaannya. Ini bukan bertanya, sharing harusnya Pak Prof Iya, ini. Sharing. betul. Alat Saya saya. sebenarnya kangen sama Pak Akbar ini. Kangen sama Pak Akbar dengan Prof Tri ini gitu ya. Cuma apa namanya pingin ngobrol-ngobrol ya Pak Akbar ya tentang sperma sexing ya. Jadi selamat dulu Pak Akbar ya, sudah ada kolaborasi dengan apa namanya Brawijaya dengan teman-teman juga yang ada di BRIN gitu ya. Tentu semua semangatnya itu supaya sperma sexing bisa berhasil di Indonesia. Tetapi kemudian ada beberapa mungkin yang perlu kita catat ya, ada dua hal ya terkait dengan urgensi sexing sperma. Kemudian yang kedua adalah status teknologi sexing sperma di Indonesia. Jadi kita perlu pahami bersama kan begitu ya. Misalnya begini, ada pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Mungkin ini bisa menjadi catatan untuk membuat semacam naskah akademik itu ya Pak Akbar ya. Misalnya begini, apakah urgent teknologi sexing diterapkan di Indonesia? Itu kan ada pertanyaannya gitu ya. Ya, pertanyaan ini harus dijawab secara akademis gitu. Kenapa? Karena ada isu strategis yang harus kita selesaikan adalah percepatan populasi di Indonesia. Kan begitu ya. Nah, kalau percepatan populasi Indonesia, tentu ada pilihan-pilihan anak yang harus dilahirkan. Tidak bisa dibebaskan begitu saja. Orang ingin beli jantan, diberikan jantan. Orang membeli betina, diberikan betina. Kan kalau mengacu kepada isu strategis itu. Ya, kalau kemudian kita katakan, iya penting teknologi seks di Indonesia. Pertanyaan berikutnya, butuh berapa banyak jantan dan betina? Kan itu harus dijawab juga itu. Dan jawaban ini pasti dari apa namanya kajian akademik yang harus mengkaji itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, digunakan untuk peternakan apa dan di mana? Ini kan ini perlu semua dijawab ini. Apalagi kita baru saja menghadapi kasus PMK gitu ya. Pasca PMK sesungguhnya struktur populasi kita berapa? Gitu. Berapa akseptor ternak kita yang tersedia? Kemudian kalau itu ditransformasi menjadi kebutuhan produksi jantan dan betina, itu harus diatur, kan begitu ya. Kira-kira seperti itu. Karena sexing itu kan bukan hanya sekedar melahirkan jantan atau betina, tapi kemudian ada yang lebih penting adalah menentukan struktur populasi dalam satu kawasan. Kan begitu ya. Ini sharing saja ini Pak ya. Misalnya dalam satu kawasan ya, kita ingin Sumatera Barat, populasi betinanya 80% atau jantannya 20%. Itu bisa didesain dengan teknologi sexing sperma. Kan begitu. Nah, itu poin pertama. Yang kedua adalah status teknologi sperma di Indonesia, sperma sexing. Hampir semua atau bisa dikatakan semua metode yang digunakan untuk sexing sperma di Indonesia itu masih konvensional gitu. Konvensional artinya produksi pertama dengan produksi berikutnya itu apa namanya boleh hasilnya bisa berbeda kan begitu ya. Karena sangat teknikal. Siapa yang sering mengerjakan maka itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya. Jadi, kalau tetap ingin menggunakan metode konvensional ini, apakah BSA, apakah yang lainnya, itu kan konvensional semua itu. Itu saran saya adalah, pertama, dari sisi laboratorium. Kalau bisa, setiap minggu dilakukan produksi sperma seksi, supaya apa namanya membuat tenaga teknisi kita itu di produksi sperma seksi itu menjadi terlatih dan terstandar individunya kan begitu ya. Jangan kemudian setelah sudah bisa apa namanya melakukan sperma sexing terus dimutasi lagi, pindah lagi kemana. Ini kan berbahaya itu. Yang kedua adalah perkuat validasinya, quality control di akhir.
Gitu. Apakah benar sperma yang diproduksi itu sudah terpisah, tadi dikatakan itu lebih dari 70%, gitu ya. Nah, cara memvalidasinya itu menggunakan flow cytometry. Karena hanya itu yang bisa mengkuantifikasi berapa sperma betina dalam satu straw itu kan. Itu misalnya ada 25 juta sel sperma dalam satu straw. Berapa juta X-nya dan berapa banyak yang Y-nya kan begitu ya. Kalau kita ingin sperma X harus minimal 70% lebih kan begitu tadi standarnya ya, atau 80% lebih gitu. Dan itu bisa digunakan menggunakan flow cytometry. Flow cytometry yang kita punya, yang kita miliki di BRIN itu kan ada ya, flow cytometry itu bukan untuk memproduksi sexing sperm karena kita tidak punya sorternya gitu ya. Tetapi bisa memvalidasi apakah sperma yang kita produksi itu adalah sperma X-nya atau sperma Y. Yang mana itu ditentukan per individunya kan begitu ya. Nah, saya kira ini adalah divalidasi dulu, kemudian sperma-sperma yang tidak terpisahkan sampai 70% ke atas jangan digunakan, jangan disebar ke masyarakat kan begitu ya. Yang disebar ke masyarakat hanya sperma yang di atas 70% misalnya yang terpisah. Dan itu bisa diproduksi per batch saja gitu. Per batch itu kita produksi lagi, kita cek lagi gitu. Dan ini kalau misalnya di Brawijaya misalnya ada ya kerjasama saja dengan Brawijaya gitu untuk memvalidasi itu. Salah satu rangkaian proses produksi begitu ya. Kalau di Brawijaya belum tersedia, di BRIN juga bisa, di Cibinong bisa kita lakukan itu. Makanya karena ini konvensional yang tadi Pak Asril ya. Pak Asril itu hasilnya cuma berapa? 50 lebih sekitar 60% ya dikatakan di lapangan itu ya. Hasil sperma seksi. Padahal di Banyumulak itu yang melakukan training itu ya, yang mengajari mereka di sana memproduksi sperm itu teman-teman dari LIPI juga. Proyek di Banyumulak itu. Pada saat kita melakukan itu 94%, hanya 6% yang berbeda gitu ya. Tidak sesuai dengan hasil. Tapi ketika kemudian mereka produksi sendiri, kan mereka sudah bisa produksi sendiri waktu itu ya. Di BIB Banyumulak itu. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi sangat individual, sangat tergantung sama orang siapa yang mengerjakan kan begitu ya. Nah, itu. Oke, yang selanjutnya begini, Pak. Ini iya, pengalaman sexing sperm itu dimulai tahun 1990-an misalnya ya, itu ya di Amerika itu ya. Itu awalnya itu hasilnya belum bisa kita gunakan. Tetapi setelah hampir 3 dekade itu hasilnya sekarang sudah semakin tidak bisa lagi dibedakan antara sexing sperma dan yang unsexing. Keberhasilannya sama. Artinya ini pembelajaran buat kita. Kita sudah mulai untuk bisa melakukan sperma sexing. Itu dimotori oleh balai kita, balai nasional kita. Apakah BIB Lembang atau BIB Singosari kan begitu ya. Nah ini kita harus dukung ini. Jangan kemudian dilakukan tahun ini, tahun depan sudah nggak ada lagi. Itu harus sustain itu. Sustainability-nya harus ada, keberlanjutannya. Dan bukan waktu sebentar. Amerika itu sampai 3 dekade, 30 tahun mengerjakan itu. Di Eropa juga demikian. Gitu. Dan mereka sudah mempunyai perusahaan-perusahaan yang sudah komersil kan begitu ya. Yang mudah-mudahan dan di Amerika itu tahun 2000-an itu 15% produksi dari total produksi spermanya itu adalah sperma sexing gitu. Jadi memang sudah sangat komersil mereka di sana. Ya, ini mudah-mudahan ke depannya Pak Akbar ya kita bisa support bersama untuk bisa semakin Siap, Prof. hasil sperma sexing kita. Saya kira demikian, Pak Akbar. Terima kasih, Prof. Tirinil. Mungkin ada juga di sini ya. Ya, boleh saya tanggapin sedikit ya. Boleh saya tanggapin sedikit, Prof. Safrudin ya. Jadi pertama, saya sampaikan tadi Pak Prof, kami sangat mengharapkan kolaborasi dari semua pihak, Pak. Jadi mari kita bergandengan tangan untuk Indonesia dan kita telah memulai membangun sexing sperma. Dan tahun ini Pak Prof, 2023 kami dikunjungi tim pakar dari India, mungkin Pak Prof juga ada pada saat itu. Kemudian tahun ini kami dengan Denmark, Pak. Jadi kami menjaring banyak kerjasama dengan berbagai pihak agar kemudian akurasi terkait dengan sexing ini bisa kita wujudkan gitu ya. Karena memang di luar negeri tidak konvensional memang Pak Prof. Jadi memang mereka menggunakan alatnya dan alatnya kami tanyakan diskusi dengan Denmark kemarin itu dari Amerika. Jadi sama. Jadi memang mereka juga kolaborasi
Amerika, Denmark, dan Australia yang ada di Denmark. Jadi sekarang posisinya produksinya di Denmark itu 1,2 juta dosis per tahun, Pak Prof. Tapi harganya kalau di Indonesia kan 326.000 Pak Prof satu straw-nya. Dengan tingkat keberhasilannya 90 sampai 100%. Nah, itu. Jadi semua pihak, ayo kita sama-sama, tentu kami punya keterbatasan, kita bisa melakukan, apalagi posisi kami, Pak Prof, sebagai BLU, agak lebih leluasa untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian terkait dengan metode yang masih konvensional, memang kami melakukan memang secara konvensional, dan itu juga Pak Prof sesuai dengan arahan Pak Prof. Kalau tadi Pak Prof setiap minggu nggak boleh berhenti, kami memang melakukan vaksin sekarang itu udah 3 kali seminggu Pak Prof, dan tak pernah berhenti. Jadi udah rutin kami lakukan baik pada sapi potong maupun sapi perah. Apalagi sapi perah Pak Dirjen mintanya semuanya vaksin Pak Prof. Ya, ya. Jadi di Singosari didorong untuk sapi perah untuk vaksin karena kan menyambut kebijakan pemerintahan baru yang akan mendatangkan sekitar 1 juta indukan untuk sapi perah nanti. Kemudian terkait dengan validasi, Pak Prof. Dengan teman-teman BRIN, BSA ini kami produksi, kemudian kami langsung validasi dengan BRIN, Pak. Dikirim sampel dibawa ke Cibinong. Oke. Nah, jadi kami melakukan validasi, tentu masih ada kekurangan dan lain sebagainya, itu menjadi perbaikan buat kita semua. Tapi arahan Pak Prof tadi sudah kami lakukan, validasi menjadi suatu yang pertanggungjawaban kami juga yang mengedarkan semen sexing Pak Prof, agar kemudian para pelanggan ini bisa memuaskan terkait dengan layanan kami. Nah, kemudian terkait dengan naskah akademik yang pertama tadi Pak Prof, nanti kita diskusikan dalam forum yang khusus mungkin Pak Prof ya. Nanti kita, ya karena ini kan kebijakan ini kan lebih banyak di tingkat direktur, tidak di kami di teknis. Gitu Pak Prof ya. Yang penting semangat kita tetap sama untuk NKRI gitu Pak Prof. Atau mungkin ada tambahan dari Prof ini kalau boleh. Ini kan ini guru kami lah, Prof Trinil, membantu saya Pak Bu Prof. Boleh saya ya moderator ya menambahkan. Terima kasih Pak Sahrudin, ini sahabat saya juga. Pak Akbar ini luar biasa sekali kok komunikasi dengan kami, dan memang betul BIB Singosari sudah memproduksi mulai tahun 2004, dan kami terus melakukan pendampingan, terutama juga yang di lapangnya. Apa betul itu sesuai jenis kelamin dan sebagainya. Itu tadi data-data sudah ada ditampilkan oleh Pak Akbar, sekitar 80%. Jadi kami melakukan pada jantan pada sapi potong, sedangkan untuk yang sexing yang X itu kita lakukan pada sapi perah. Untuk jantan tadi sudah ditampilkan, sedangkan untuk sapi perah ini lagi banyak-banyaknya kami bekerja sama dengan BIB Singosari untuk pembibitan secara mandiri sapi perah. Jadi di KUD di sekitar Malang, dan itu beberapa kita coba. Karena begini, pengalaman kami bahwa sexing ini tidak hanya spermatozoanya saja, tetapi juga didukung oleh teknik meng-IB-nya. Tadi pertanyaan yang bagus, syaratnya apa? Ya betul, tadi BCS 3,5, karena kalau di bawah 3 itu pengalaman kami pakai sexing atau tidak pakai sexing, keberhasilannya rendah. Jadi kalau 4 lah gitu ya, itu yakin bisa bagus hasilnya. Bagus maksudnya adalah keberhasilannya tinggi. Itu yang menjadi syarat. Kemudian yang kedua tadi saya juga kita berdiskusi ya Pak Sahrudin, sedemikian pentingnya semen sexing ini. Dari hasil penelitian kami, ini di daerah sapi perah, itu luar biasa banyak jantannya. Setelah saya teliti, ternyata teknik meng-IB-nya yang salah. Jadi, semen sexing ini
perlu ditambahkan lagi SOP-nya adalah teknik meng-IB-nya. Karena ini kan berdasarkan pada sifat spermatozoa X dan Y-nya. Salah satunya adalah pergerakannya yang berbeda dan ketahanan hidup. Jadi spermatozoa yang Y, yang untuk jantan, itu dia larinya cepat, tetapi cepat mati. Sehingga kalau kita mau meng-IB jantan, maka kita harus cepat mempertemukan dengan oositnya. Sehingga waktunya kita atur dan juga posisinya, deposisinya. Demikian juga kalau yang X itu lebih tahan hidup dan lebih tahan hidup dan dia jalannya pelan-pelan. Oleh sebab itu, teknik meng-IB-nya juga kita atur. Jadi itu yang disesuaikan. Berdasarkan pengalaman kami, itu sangat keberhasilannya sangat tinggi ya apabila kita sesuaikan tadi teknik di lapang dan semen sexing-nya. Nah ini yang mungkin kami sudah banyak bicara dengan teman-teman di BIP Singosari untuk diberikan SOP-nya sehingga tingkat keberhasilannya tinggi. Dan saya juga menanggapi tadi dengan Pak Sahrudin, seberapa penting sih ini IB ini? Kalau boleh saya katakan, keberhasilan IB saja tanpa sexing itu rendah. Jadi rendah. Oleh sebab itu teknik IB di lapang itu perlu diperbaiki dan manajemen dan sebagainya untuk meningkatkan ini. Kenapa? Dari hasil riset saya, ini ribuan, itu untuk sapi potong itu rendah, sekitar 30%. Sedangkan untuk sapi perah, itu yang intensif daerah pujon, itu saja tidak mencapai 70%. Sedangkan di beberapa KUD lebih rendah. Jadi saya menanggapi yang pertama, mari kita tingkatkan keberhasilan IB-nya. Saya yakin ini yang diproduksi BIP Singosari dan kami memonitor setiap saat Prof. Sahrudin, baik kualitasnya sudah sesuai SNI atau tidak, yaitu konsentrasinya, kemudian XY-nya memang kami berdasarkan morfometri, di mana kami sekarang lagi juga mengembangkan teknik validasinya dengan flow cytometry, yang kedua dengan menggunakan gen SRI. Karena yang Y itu ditentukan oleh gen SRI, kita menggunakan PCR. Moga-moga tahun ini kita sudah menemukan SOP-nya sehingga bersama dengan BIP Singosari bisa kita yakinkan sehingga nanti BIP itu bisa menyampaikan ini loh keberhasilannya, yakin sekitar 80%. Itu Mbak, jadi kami selalu mendukung BIP Singosari di dalam memproduksi sexing maupun non-sexing, dan pesan saya yaitu mari kita semua kita tingkatkan keberhasilan IB-nya dan semen sexing-nya. Terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih Prof. Trinil, terima kasih Pak Akbar, dan juga terima kasih Pak Rudin yang sudah membagikan ilmunya, pemahaman baru untuk kita semua. Ya, Sobat Ternak, itulah hari perbincangan kita dan juga perbincangan saya dengan Bapak Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Bapak Akbar MP. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, namun sebelum kita akhiri dan sebelum saya tutup, marilah kita dengarkan sebentar, sejenak, closing statement dari Pak Akbar. Silakan Pak Akbar. Terima kasih Bu Vika, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang turut bersama kita pada diskusi siang ini. Kami atas nama pimpinan BPIB Singosari mengajak kita semua untuk sama-sama meningkatkan riset terkait dengan semen sexing ini, karena sesungguhnya yang diuntungkan dari apa yang kita hasilkan ini adalah rakyat. Karena sesungguhnya kita berdiri di atas NKRI ini adalah untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu,
kami dari sisi produsen semen menghadirkan kualitas yang terbaik. Tentu para petugas yang ada di lapangan, dinas dan para inseminator, kita menjaga melakukan sesuai dengan SOP inseminasi buatan di lapangan. Sehingga kemudian kolaborasi ini melahirkan satu peningkatan populasi di mana hari ini kita masih bergantung pada impor untuk daging, baik itu sapi maupun kerbau. Mungkin itu ajakan atau closing statement dari saya. Terima kasih Mbak Vika. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Bapak Dr. Hewan Akbar MP. Baik Sobat Ternak, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Ternak dan teman-teman mahasiswa semua yang sudah berkenan hadir dan meramaikan Perpustok hari ini. Itu dia tadi perbincangan kita, semoga membawa manfaat, membawa ilmu yang betul-betul bisa diimplementasikan di lapangan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Bapak Mamun MSC, yang juga telah berkenan hadir membuka acara Perpustak Series ke-6 hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh Sobat Ternak. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan dan berbagi ilmu juga kepada teman-teman yang mungkin hari ini belum kesempatan hadir. Kita harus tetap bisa bagi atau sharing ilmunya yang sudah kita dapatkan di hari ini. Dari acara Perpustak hari ini juga tentu saja kita harapkan kepada seluruhnya untuk bisa bergabung lagi di Perpustak di series berikutnya. Kita akan bergabung, kita akan seru-seruan lagi. Dan kita akan bertemu bersama dengan narasumber yang pastinya ahli, kompeten, dan pastinya lebih menarik dari hari ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama ada acara berlangsung. Kita berjumpa lagi di Perpustok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Mohon izin Pak Akbar. Mohon izin Pak Prof, Bu Prof. Ya. Bapak Ibu dari Dinas, Inseminator, dan semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Akbar, Mbak Vika, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari atau BBIB Singosari adalah UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saat ini, BBIB Singosari telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU, memiliki 15 layanan unggulan. Di antaranya adalah penjualan semen beku, bimbingan teknis, eduwisata peternakan, layanan penelitian, jasa konsultasi atau narasumber, layanan penjualan benih, bibit pakan ternak, penjualan pupuk, penjualan pakan ternak, layanan penyewaan aset, layanan purna jual, layanan instruktur dan juri kontes ternak, tempat uji kompetensi, jasa teknis lapangan, laboratorium uji mutu semen, lokasi foto, dan videografi. BBIB Singosari selalu melakukan inovasi dan pengembangan untuk menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat. Saat ini, BBIB Singosari tengah mengembangkan konsep wisata dengan nama Tour de Jerami atau jelajah ternak sambil bermain. Tour de Jerami memberikan sensasi belajar peternakan sambil bermain dengan berbagai wahana dari BBIB Singosari. Rasakan pengalaman healing yang berbeda di Tour de Jerami BBIB Singosari. BBIB Singosari mengembangkan unit usaha pengembangan kambing yang menyediakan berbagai produk unggulan untuk memenuhi kebutuhan peternak dan masyarakat. BBIB Singosari memegang prinsip kesejahteraan hewan dalam penerapan manajemen pemeliharaan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Kandang pejantan terbaru BBIB Singosari, Kandang 20, mengutamakan prinsip kesejahteraan hewan agar pejantan-pejantan BBIB Singosari tetap sehat dan dalam kondisi prima.
Dalam proses produksi semen beku, BBIB terus melakukan update teknologi untuk meningkatkan kualitas hasil produksi semen beku bagi peternak Indonesia. BBIB Singosari saat ini sedang melakukan proses penyusunan ISO K3 untuk kesehatan dan keselamatan kerja, mendukung kinerja, keselamatan, dan kesejahteraan seluruh unsur yang ada di BBIB Singosari. Untuk memberikan kontribusi terbaik bagi sektor pembangunan, BBIB Singosari aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. BBIB Singosari hadir untuk menjadi solusi, baik dalam usaha peningkatan populasi ternak, untuk pemenuhan protein hewani, dan berkontribusi untuk membangun negeri. BBIB Singosari, Setetes Money, Sejuta Harapan.